kembali masuk belajar bareng Kak Noven dalam materi barisan dan deret pada geometri. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali bola tersebut memantul mencapai 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Pada pantulan keberapakah ketinggian bola tidak melebihi 50 cm? Ya. Nah, ingat tidak melebihi 50 cm artinya yang kakak tulis warna hijau ini, Kak Noven jelaskan, tidak lebih 50 cm, tidak melebihi 50 cm, artinya boleh kurang dari atau sama dengan, ya, boleh kurang dari atau sama dengan. Nah, sketsa gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, bola dijatuhkan, ya, pada ketinggian 2 meter sampai dari atas tanah. Ntar Kak Noven zoom dulu ya. Itu bola dijatuhkan 2 meter dari ketinggian 2 meter ya. Nah, itu yaitu 2 meter dikalibrasi menjadi dikonversi menjadi 200 cm. Nah, memantulnya adalah 3/4 dari ketinggian semula. Jadi diketahuinya menjadi A-nya adalah 2 meter alias 200 cm dengan rasionya 3/4 karena dibilang 3 kali ketinggian semula. Jadi bukan beda, tapi ini adalah rasio. Ya, jadi kita menggunakan deret geometri, oke. Nah, karena pakai rasio, kita akan menggunakan pola pada geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N-1, oke. Nah, pertama akan Kak Noven jelaskan dengan cara uji coba langsung ya, seperti ini ya. Nah, pada uji coba langsung ini ya, Kak Novel masukin dengan A nya 2 meter tadi 200 cm rasio 3/4. Kak Novel masukin ke dalam pola ini, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Langsung Kak Novel cobakan pada N sama dengan 1 seperti yang tertera warna hijau itu ya. N sama dengan 1, maka sama dengan Kak Noven input A nya tadi berapa, jadi 200 cm benar, dan rasionya adalah 3/4, ngambil dari situ. Nah, 1 pangkat 1 kurang 1 berarti berpangkat 0 ya. 3/4 pangkat 0 berarti kan 1 ya. 200 kali 1 adalah 200 tetap. Nah, kalau masih ketinggian 200, ini kan berarti kedudukan awal belum memantul. Kenapa seperti itu? Lihat tadi kasusnya, ketinggian awal dia 2 meter 200 cm, kita masukin U1 hasilnya 200 cm. Logikanya berarti kedudukan tersebut belum memantul sama sekali ya, masih kedudukan awal. Nah, ketika Kak Novel masukin N sama dengan 2, jadi 200 dikali 3/4, 2 ini ganti pangkat kan, sesuai rumusnya ya, N itu mempengaruhi pangkat. Nah, maka 2 ini ya dimasukin ke sini. Nah, 2 kurang 1 yaitu 1, jadi 200 kali 3/4 menjadi 150 cm. Itu adalah pantulan yang pertama. Oke, itu adalah pantulan yang pertama ya. Nah, berikutnya Kak Noven akan cobakan N sama dengan 3 seperti ini. Oke, N sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3 berarti U3, 200 kali 3/4, 3 pangkat min 1, jadi 3/4 dengan pangkat 2 berarti 200 kali 9/16, berarti dapatnya 225/2 cm alias 112,5 cm. Nah, itu adalah pantulan kedua ya, pantulan kedua. Justru U3 menjadi pantulan kedua ya. Nah, sekarang lihat polanya baik-baik ya, adik-adik yang ngambil kesimpulan ya. Begitu Kak Noven masukin N sama dengan 4, U4 sama dengan 200 kali 3/4 pangkat 3 ya, jadi 84,375 cm. Itu malah adalah pantulan ketiga. Ini tadi kan pantulan kedua, berarti yang berikutnya adalah pantulan ketiga. Oke.
Jadi 3 ini lihat nih, pangkat 3 ini 3, pantulan ketiga. Nah, pada N sama dengan 5, U5 sama dengan 200 kali 3/4 pangkat 4 alias sama dengan 63,28125 cm. Itu adalah pantulan keempat. Berarti sama ya, ini kalau pangkatnya 4, ini berarti pantulan keempat gitu ya. Nah, pada saat N6, N bernilai 6 seperti ini ya, N bernilai 6. Nah, N6 berarti U6 ya, 200 kali 3/4 kan N pangkat min 1, berarti 6 kurang 1 adalah 5, maka dapatnya 47,4609 cm. 47,4609 cm itu adalah pantulan kelima. Ini sama dengan ini. Jadi pangkatnya menunjukkan pantulannya 4 4 3 3 ya. 2 adalah pantulan kedua. Begitu 1 ya, itu adalah pantulan ke-1. 2 kurang 1 kan 1, itu adalah pantulan ke-1. Nah, karena ini sudah dapat 47, sekian tadi ya, kan sudah memenuhi syarat di bawah 50 cm ya. Di bawah 50 cm yaitu 47 itu kan di bawah dari 50 cm nilainya. Oke. Nah, berarti hal ini sudah memenuhi syarat. Jadi kalau ditanya pada pantulan keberapakah dia tidak melebihi 50 cm ya, pada pantulan keberapakah dia tidak melebihi 50 cm, yaitu pada pantulan ke-5. Ini tadi pada pantulan ke-5. Oke, jelas ya. Nah, sekarang Kak Noven jelaskan dengan metode yang satu lagi ya. Nah, dari rumus yang ini tadi ya, oke, maka rumus ini diadaptasikan sesuai soal menjadi seperti ini. Nah, itu ya, 50 ya lebih besar sama dengan 200 kali 3/4 dengan pangkat N-1 ini ya. Oke, 200 nya dari mana? 200 tadi tinggi mula-mula seperti tadi ya, tinggi mula-mula, dan 50 nya diambil tadi ini tidak melebihi 50 cm, yang artinya adalah boleh kurang dari atau sama dengan ya. Nah, sehingga ya dari yang tadi ini maka rumus diadaptasikan sesuai soal yang menjadi seperti ini ya. A-nya 200, R-nya 3/4 dengan pangkat N-1 nya copy paste 50 dengan syarat ini tadi. Oke. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 50 ya per 200 lebih besar sama dengan 3/4 dengan pangkat N-1. Dari mana 200 di sini? Kalau ingat prinsipnya di ruas kanan dia kali, kalau pindah menjadi bagi ya. Kali, ini kan kali ya, kalau pindah menjadi bagi seperti ini. Oke. Nah, sekarang 50 per 200 kalau kakak sederhanakan coret bagi 50 atas bawah menjadi 1/4. 1/4 lebih besar sama dengan buka kurung 3/4 tutup kurung dengan pangkat N-1. Jelas ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan mengujinya di sini ya. Oke. Nah, pertama Kak Novel masukin N sama dengan 1 ya. 1/4 lebih besar sama dengan 3/4 dengan 1 pangkat -1, berarti kan 0. 3/4 pangkat 0 adalah 1. 1/4 apakah lebih besar dari sama dengan 1? Salah ya, jadi tidak memenuhi syarat. Akan Kak Novel singkat dengan TM ya, tidak memenuhi syarat. Nah, N2, ingat tadi ya, N1 itu belum mantul ya, yang ini kasusnya tadi ya. Nih contoh, N1 sama dengan 200 kali 3/4 pangkat 1-1, jadi 200 kali 1, 200 cm. 200 cm ini belum memantul ya, sekali lagi ya, itu adalah kedudukan awal, belum memantul. Karena dari soalnya sudah tadi Kak Novel jelasin bahwa di sini tadi kedudukan awal memang 200 cm ya, 200 cm, jadi nggak mungkin mantul itu di awal, belum mantul karena itu kedudukan sesungguhnya masih 200 cm ya. Nah, N1 ingat ya, belum memantul. Sekarang masuk ke N2. N sama dengan 2, 1/4 lebih besar sama dengan
3/4 dengan 2 pangkat min 1. Jadi 2 kurang 1 kan 1, 3/4 pangkat 1 berarti tetap 3/4. Apakah 1/4 lebih besar dari 3/4? Ya, tidak memenuhi juga. Salah ya. Masukin N3. 1/4 3/4 dengan pangkat 3 min 1. Berarti karena ini pangkat 2 ya. Kan jadi per 16 menyebutnya. Berarti kalau Kak Noven samain tinggal kali 4/4 supaya dapat penyebutnya sama. Nah, dari penyebut yang sama ya diperolehlah bahwa ini 4/16. Hasil kali ini tadi 4 kali 1 4, 4 kali 4 ini 16. Jadi 4/16 lebih besar sama dengan 9/16. Apakah ini memenuhi syarat? Tidak juga, tidak memenuhi. Salah juga ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke yang N4. Ya, N4. Nah, N4 kan berarti 1/4 dikali 3/4 dengan pangkat 4 min 1, 3. Berarti 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 kan sama dengan 4 kali 16. Kenapa di sini Kak Noven pecah menjadi 4 kali 16? Ya, sengaja. Karena kan ini sudah ada 4 di sini. Berarti tinggal kali 16 kan biar sama-sama dia. 16 bawah kali 16 berarti atas juga ikut kali 16. Jadi 16/64. Nah, apakah 16/64 lebih besar sama dengan 27/64? Juga tidak mungkin. Itu salah ya, tidak memenuhi syarat. Oke. Ya. Jadi N4 juga tidak memenuhi syarat. Sekarang masuk ke N5. Nah, ini. Ya, N5. Ketika N sama dengan 5, Kakak masukin sini 1/4. 3/4 dengan pangkat 5 min 1. Pangkat 4 kan berarti ya. 3 pangkat 4 81. Oke. 3 pangkat 4 adalah 81. Sekarang kalau Kak Noven jelasin lebih lanjut ya. 4 pangkat 4 Kak Noven pindahin jadi 4 kali 4 pangkat 3 atau 4 pangkat 3 adalah 64. Sekali lagi, kenapa seperti ini Kak Noven? Karena 4 nya sudah ada, Kak Noven pecah aja jadi 64. Ini kan sudah ada, jadi kali 64. 64 kali 64 64/64. 64 kali atas 64 kali 1 64. 64 kali 4 kan sudah penyebut sama, jadi kita nggak usah hitung. Jadi 64 apakah lebih besar 64 persekian tadi sama lebih besar dari 81 persekian yang sudah sama penyebutnya? Juga tidak memenuhi syarat ya. Karena ya kalau mau dihitung boleh 4 kali 64. 4 kali 4 6, 1 simpen. 6 kali 4 jadi 256 ya. Congak aja ya. Nah, sekarang ini pun tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kita masuk ke N6. N6 berarti 6 kurang 1 5. 3 pangkat 5 3 kali 81 yaitu 243 ya kan. Nah, yang ini 4 dikali 4 pangkat 4. Karena kan 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 4. Kenapa Kak Noven dipisah 4 pangkat 4? Sekali lagi kayak tadi. Kan sudah ada 4. Berarti ini untuk nyamain penyebut cukup kali 4 pangkat 4. Ini pun dikali sama 4 pangkat 4. Ini 4 pangkat 4. Jadi 256 kali 1 tetap 256. 256 kali 4 1024. Jadi dapatlah 256 per 1024. Di sini dapatnya 243 per 1024. Nah, dari sini kelihatan jelas yang memenuhi syarat adalah apakah 256 per 1024 lebih besar sama dengan dari 243 per 1024? Ya, benar. Ini yang memenuhi syarat. Jadi N6 memenuhi syarat. Sekali lagi, N6 memenuhi syarat yang artinya ya, sorry goyang-goyang karena tangan Kak Noven udah pegel. Kenapa N6 ini memenuhi syarat? Karena sudah kita hitung terbukti N6 ini memenuhi syarat. Nah, N6 itu adalah pantulan kelima. Kenapa? Yang kayak tadi di sini sama. Nih. Ya, kalau N6 berarti kan di 6 kurang 1 5 kan? Ya enggak? Itu adalah pantulan keberapa? Kelima. Ya, lihat polanya tadi ya. Kalau ini 1 200 berarti belum mantul karena kedudukan awalnya adalah 200. Oke, yang ini tadi kedudukan awal adalah 200. Jadi belum memantul sama sekali. Nah, pas di sini kelihatan ini juga 200 berarti belum mantul. Jadi ketika ini dapat N2 ya, N2 itu adalah pemantulan pertama. Kenapa? 2 kurang 1 1. Berarti kan berpangkat 1. 3/4 berpangkat 1. Itu adalah pantulan pertama. Pas pantulan N3
3 kurang 1 adalah 2, itulah adalah pantulan ke 2. N4, 4 kurang 1 3, itu adalah pantulan ketiga, dan seterusnya. Berarti ketika dapatnya N6, di sini 47, sekian, di sini pun terbukti sama nilainya ya. Ini yang memenuhi syarat. Oke. Nah, itu adalah sebagai batasnya, yaitu pantulan kelima. N6 itu artinya pantulan kelima ya, itu sebagai batasannya. Berarti yang berikutnya pasti memenuhi syarat. Oke. Sekian dari Kak Noven. Tolong di subscribe, like dan tekan loncengnya ya. Terima kasih.